Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, biasa KKR akan ada kesaksian. Nah, kali ini saya akan mengundang Pak Dodi. Beliau akan bersaksi tentang hidupnya diberkati ketika ikut hadir ibadah di Mount Hermon ini. Amin Bapak Ibu. Saya undang Pak Dodi Purba. Bukan Pak Dodi saja. Bukan Dodi Purba ya. Bukan. Ya ini ada satu lagi. Nah ya. Ya, terima kasih Pak Dodi telah hadir ingin bersaksi. Bapak Ibu puji Tuhan. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan Pak Dodi ini setelah beribadah di Mount Hermon Church, usaha cateringnya diberkati. Ya, silakan Pak Dodi. Kayaknya ada dua deh. Pertama itu, yang kedua itu beliau dipercaya Ibu Tamara Geraldine, Pendeta Tamara yang juga artis untuk menyiapkan catering tumpeng ulang tahun beliau. Ya, luar biasa. Ya, silakan Pak Dodi, ada dua kayaknya kesaksiannya. Ya, silakan Pak Dodi. Terima kasih Pak Pendeta Ari. Ya. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya. Gong si Pacai. Iya. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit berkesaksian, tapi mungkin saya kasih agak latar belakang sedikit supaya ada koneksinya kurang lebihnya. Saya sebelum usaha sekarang saya bekerja sebagai banker kurang lebih hampir 15 tahun dan sampai sekarang juga saya juga masih menjalankan financial planner juga. Seperti itu. Jadi di luar itu juga yang melatar belakangi adalah pada saat COVID kemarin. Kalau mengenai permasakan, makan-makan itu emang hobi saya. Dan saya senang sesuatu yang selain enak juga estetik gitu. Pada saat COVID kemarin itu kita punya banyak teman, saudara yang latar belakangnya beda-beda ya Bapak Ibu. Kalau buat saya setiap hari makan enak. Makan enak bukan berarti makan daging. Karena saya sendiri jarang makan daging, karena saya kurang suka. Saya sendiri makan lalapan aja udah senang, udah enak. Tapi buat saya makan apapun yang ada di rumah tersedia, apa yang ada di kulkas kita olah, itu buat saya enak sebutannya. Tapi teman-teman kita di luar sana pada saat COVID terjadi, itu sedih. Karena mereka selain daya beli tidak ada, juga mikirnya berulang-ulang sama kantor, bahkan ada yang dipotong gajinya, bisa setengah gaji, ada yang tidak gajian. Nah, saya berpikir saat itu, saya senang banget nih yang namanya cooking gitu. Bahkan beberapa teman, kalau kadang-kadang kita punya potak party, saya suka bawa aglio olio lah atau apa segala macam, dia bilang kenapa nggak jualan gitu. Akhirnya pada saat kemarin COVID, saya absen ini teman-teman saya yang kurang lebih ngekos lah, ngekos situasinya kurang bagus. Berhubung saya masih ada gaji tetap, terus juga ada rezeki, saya bisa buatin makanan yang kurang lebih berapa banyak nih teman-teman saya yang kurang lebih saya kirimin. Weekend terutama karena saya waktu itu punya banyak waktu lah kalau weekend. Selain sama keluarga, saya kebanyakan ya buat olah-olah makanan. Karena buat mereka membeli saja mahal, beli plus saat COVID itu ojek itu sangat mahal, jadi 2 kali mahal. Jadi sekali makan tuh mereka bisa 80.000. 80.000 kalau makan 2 kali, 3 kali ya sudah habis berapa banyak gitu. Akhirnya saya memulai bisnis catering, cikal bakalnya dari situ. Nah kemudian kemarin saya belum lama diajak Febri untuk kenal Hermon Church. Saya di sini sangat-sangat merasa kayak rumah, bukan kayak gereja, tapi kayak rumah kalau saya ngerasanya. Karena semuanya sangat-sangat, saya merasa feels like home in here. Baik Bapak, Ibu,
semuanya teman-teman di sini hangat banget sama kita. Dan saya merasa punya addiction untuk hadir di sini. Sampai akhirnya terima kasih juga saya dikasih kesempatan buat mensupport catering, makan buat Bapak Ibu, buat teman-teman. Nah ada satu hari setelah beberapa kali Bu Gembala percayakan sama saya ada satu hari, ya kenapa enggak kalau dulu saya zaman COVID, saya suka bikinin, kenapa enggak sih saya sekali-kali, atau juga berkatnya juga ada, saya buatin hari Minggu kalau nggak salah, saya buatin satu package yang bisa buat teman-teman nikmatin gitu. Kalau nggak salah saya waktu itu bawa 25 package. Prinsip saya, apa yang saya makan itulah yang saya beri. Tidak ada, walaupun kita kasih gratis, kita kurang-kurangin. Kita secara mutu, secara apapun, harus apa yang kita makan, ya apa yang kita jual persis seperti itu yang saya berikan. Luar biasa saat itu, ya kalau saya sih juga merasa setelah ibadah yang namanya altar call, buat saya itu kesempatan seminggu sekali yang belum tentu saya juga tiap minggu datang kan. Buat saya itu saya edik buat didoain Pak Gembala. Dan saya merasa setelah didoakan ada aja sama minimal rasa tenang di hati. Itu saya dapetin. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, minimal rasa tenang sama PD-nya luar biasa. Ngadepin hidup tuh nggak ada takutnya. Amin. Nah ada satu hari setelah saya diberkatin, saya itu kalau ke gereja pasti kontakan sama Febri, sama Tommy, sama Lydia. Dan kalau pulang gereja biasanya kita suka makan yuk keluar gitu. Kita kadang-kadang kita makan ke Senen ya, sambil nunggu sore. Setelah diberkatin pagi, hari itu saya berbagi, jam 25 pack saya berbagi, sorenya jam 5 sore saya dapat calls, kebetulan dia klien saya juga, dia seorang pengacara dan udah biasa pesan tapi nggak terlalu sering, tapi dia selalu cari saya kalau udah urusan catering. Dia langsung telepon saya, Dot saya minta 350 packs. Tapi besok pagi jam 8 bisa apa enggak? Buat rumah duka di Depok gitu, karena saya punya besan meninggal. Ya saya nggak ada ragu-ragu, saya bilang saya bisa. Jadi itu orderan cukup besar itu Bapak Iya. ya, 350 Ya packs kalau ya. dikali lipat kan ya sebenarnya lebih dari 10 kali lipat. Ya itu salah satu yang menjadi kesaksian saya. Saya juga waktu dia telepon saya merinding sih. Kenapa merinding? Karena hari itu saya berbagi kasih, hari itu Tuhan bayar tunai buat saya. Mungkin kesaksiannya itu semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi doa juga buat saya dan kita semua. Jangan takut sama usaha dan berbagi akan kembali ke kita. Amin. Terima kasih. Yang kedua Bu, Pak, Iya, Pak. Pak Dodi, yang Ibu Tamara, Pendeta Tamara. Ada order lagi nih Bapak Iya. Ibu. Yang Pendeta Tamara saat kemarin datang, saya terus terang saya ikutin sinetron dia. Bukan sinetron TV ya, kalau nggak salah di Prime Video tuh dia ada satu tokoh lah, dia dipanggilnya selalu namanya Mak Duma karena orang Batak kan. Jadi kalau saya panggil dia selalu Pendeta Mak Duma gitu kalau saya godain di sini. Dum. Jadi dia selalu ingat saya gitu. Akhirnya kemarin pas kita salaman, Bu Odil juga tanpa ngomong sama saya, sekonyong-konyong ngomong langsung sama Bu Tamara gitu. Bu, ini Pak Dodi punya usaha catering, kalau ada perlu apa-apa kontak beliau. Akhirnya kemarin hari yang sama itu anak beliau ada DM saya, karena kan kita belum sempat tukeran WA. Ada DM saya di Instagram catering kita, langsung akhirnya chit-chat ke WhatsApp. Puji Tuhan beliau percaya sama kita
Untuk yang premium package-nya nasi box itu super lengkap. Dia ambil lumayan banyak, plus juga sama dia percayakan kita sama tumpengnya untuk support ulang tahunnya suaminya. Dan semuanya puji Tuhan, ibu puas, mereka kasih testimoni yang sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi, kesaksiannya Thank you, Pak. luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berbagi itu bukan berarti kita jadi miskin, tapi justru kita semakin diberkati Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan semakin percaya kita menjadi saluran berkat. Maka Tuhan selalu memberkati kita. Tapi kalau kita terus ya pelit kasih ke orang, Tuhan juga gak percaya ke kita. Ngapain saya berkati kamu? Kamu gak mau berbagi, hanya ego sendiri. Itu seringkali digambarkan dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan itu menerima air sampai sekarang masih ada, masih deras. Kenapa? Dia suka berbagi. Sungai Yordan itu mengairi Israel, Jordan sampai sepanjang alirannya. Sebaliknya Laut Mati, nggak ada kemana-mana airnya. Sehingga apa? Sekarang menjadi Laut Mati, disebut Laut Mati. Iya, semakin kering, semakin kering, semakin kering. Demikian juga menjadi gambaran kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, terima kasih Pak Dodi. Iya, semakin diberkati. Bahkan juga saya berdoa tahun ini juga dapat jodoh. Haleluya ya. Ya, tiada mustahil ya Bapak Ibu ya. Ya. Siapa tadi nama pendeta Tamara panggilannya? Ibu Duma ya. Itu ada nama sering saya kenal namanya. Bahkan sering kali dipanggil Dum-Dum. 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 Ada seseorang ya. Puji Tuhan ya. Kita masuk kepada firman Tuhan. Ini judulnya, ini adalah KKR yang ke-10. Judulnya adalah Yesus memberkati banyak ikan. Judul korbannya adalah Yesus memberkati banyak ikan. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus memberkati banyak ikan. Coba kita buka Lukas 5 ayat 3 sampai dengan 7. Iya, haleluya. Lukas 5 ayat 3 sampai 7. Ya, kalau Ibu Tamara Duma Tambunan. Kalau yang saya kenal itu Duma Sihombing. Nita kenal banget itu. Haleluya. Iya. Lukas 5 ayat 3 sampai 7. Ya. Puji Tuhan. Lukas. Nih kita baca gantian ya supaya kita aktif ya. Ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Ya, mujizat Tuhan itu luar biasa. Tetapi juga kita bisa dapat pelajaran dari ayat ini. Kisah ini. Lukas 5 ayat 3 sampai 7, saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, saya 5, terus kita gantian. Demikian. Ia ini sahabat Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4 Bapak Ibu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tebarkanlah jalamu itu nggak kelihatan bedanya ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu tebarkanlah jala-jalamu, jadi jamak plural ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini kan nggak kelihatannya jamaknya ya. Ya ayat 5 saya baca. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Katakan sama saya ucapan Simon, Guru. Iya, ingat ya guru ya, pertama kali sebutan Simon kepada Yesus guru ya. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6 Bapak Ibu. Iya, jalannya sampai mulai koyak. Ayat 7 saya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi ada dua hal yang terjadi. Jalan mulai koyak dan perahu hampir tenggelam. Ayat 8 saya ya.
Iya, saya atau Bapak Ibu? Oh iya, sampai 7. Oh iya. Kasih kan kalau baca ayat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ini mengisahkan bahwa Tuhan Yesus memberi banyak ikan kepada Simon. Ya Bapak Ibu. Sebelumnya Tuhan Yesus mengajar. Benar nggak Bapak Ibu? Mengajar dulu. Karena apa? Karena begitu banyak orang yang mengurumuni Yesus, maka Yesus harus mengajar dari perahu. Iya Bapak Ibu, kalau enggak susah Yesus mengajar. Karena begitu banyak orang, begitu dekat dengan Yesus sehingga Yesus susah mengajar. Iya. Dan Yesus mengajar dari perahu. Amin Bapak Ibu. Mungkin saudara bertanya-tanya saat itu. Ya Bapak Ibu, pertanyaannya, gimana Pak suara Yesus bisa terdengar sampai ke jauh sana Bapak Ibu? Ya karena apa? Itu dari danau. Jadi itu mungkin karena pelajaran fisika mungkin angin sudah bertiup Bapak Ibu. Bertiup dari laut ke daratan. Ya kan? Ya kan itu kan pada saat siang kan. Gak mungkin Yesus ngajar saat malam kan. Pasti siang. Jadi biasanya kalau pada siang angin itu bertiup dari laut ke daratan. Kalau malam angin bertiup dari daratan ke lautan. Itulah sebabnya nelayan-nelayan berangkat ke laut pada waktu malam. Ya, kenapa bisa pada waktu malam angin bertiup dari daratan ke lautan? Karena pada saat itu ada perubahan panas dan dingin Bapak Ibu. Ada perubahan panas dan dingin. Ya, karena laut itu lebih panas dari daratan, maka angin itu bergerak ke daerah yang lebih kosong udaranya. Sehingga apa? Angin bertiup dari daratan ke lautan. Sebaliknya pada saat siang itu daratan lebih panas dari lautan. Maka apa? Maka angin bertiup dari lautan ke daratan. Jadi perubahan iklim panas dingin itu bisa membuat angin itu bergerak. Amin. Dan itu dimanfaatkan oleh para nelayan. Sehingga ketika mereka di waktu malam mengembangkan perahu langsung ditiup angin darat, mereka bisa tiba di tengah laut. Sebaliknya pada waktu siang mereka pulang, angin laut mentiup mereka ke daratan. Luar biasa ya Tuhan ya. Nah jadi ini pada saat itu Yesus harus mengajar. Ya mengajar di perahu. Dan itu dipakai perahunya Simon Petrus. Simon Petrus. Jadi semula Yesus mengajar menggunakan perahunya Simon. Lalu setelah selesai mengajar, Yesus mengadakan mujizat. Memberi Petrus banyak ikan. Jadi Tuhan Yesus meminjam perahunya Petrus untuk mengajar. Tapi Yesus tidak berutang. Langsung membayar tunai. Dengan banyak ikan. Hal yang sama juga ketika hidup kita dipakai Tuhan. Saudara gak perlu khawatir. Tuhan itu akan memberkati saudara. Amin Bapak Ibu. Iya Tuhan tidak akan pernah berutang. Luar biasa ya. Iya. Dan ketika itu Petrus berkata, telah sepanjang malam kami menangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi lihat dia patuh kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia sepanjang malam gagal menangkap ikan. Tapi ketika Yesus berkata, bertolak ke dalam, tebarkan jalamu. Petrus taat. Dan ketika dia taat, dia diberkati oleh Tuhan. Walaupun kesannya bertentangan dengan pengalamannya barusan. Dia barusan gagal. Amin. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Mungkin saja hidup kita baru gagal. Mungkin saja kita baru menghadapi masalah. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, saudara harus taat. Karena disitulah Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Saudara pernah ingat enggak ketika Tuhan Yesus berdialog dengan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia ngajak berdebat Tuhan Yesus. Aku sudah lama di sini. Aku selalu terlambat untuk loncat ke dalam kolam ketika malaikat turun. Sehingga aku selama 38 tahun tetap lumpuh di kolam Bethesda. Amin. Seringkali kita berdebat dengan Tuhan. Padahal Tuhan akan memberkati kita. Karena itulah jangan berdebat kepada Tuhan. Tapi ya Tuhan. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika Maria dijumpai oleh malaikat. Engkau akan mengandung. Tapi Maria sempat berkata, tapi aku belum bersuami.
Bagaimana hal itu mungkin? Nah, seringkali kita berdebat gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kayak ngajak debat Tuhan gitu. Tapi kondisi saya gini Tuhan, gimana bisa terjadi? Ah gitu. Saudara taat aja, taat aja. Ketika Tuhan memilih saudara, Tuhan pasti punya alasan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya ini tadi kayak Petrus tadi, cuma dia taatnya nggak 100%. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris kita akan baca, kita akan lihat di ini King James Version atau King James Version, Yesus berkata, tebarkan jala-jalamu. Kalau bahasa Indonesia kan hanya tebarkan jalamu. Seakan-akan jala itu tunggal. Benar Bapak Ibu ya? Kenapa Tuhan berkata tebarkan jala-jalamu? Karena Tuhan akan memberkati, dia berlimpah. Nggak cukup satu jala, harus banyak jala menangkap berkat Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Iya, hal yang sama juga dengan kita. Seringkali kita juga meminta kecil gitu Bapak Ibu. Padahal Tuhan ingin memberkati kita berlimpah. Ya seringkali kan orang berkata kayak minimalis gitu. Minimalis. Tuhan ya izinkan saya bisa masuk diterima jadi PNS. Misalkan gitu. Masuk aja Tuhan. Ya kan? Ya kan? Asal masuk aja. Kadang-kadang kan minimalis kan. Saudara kan kadang-kadang nggak berani meminta, Tuhan aku ingin jadi menteri. Kan jarang kan saudara minta gitu kan. Minta yang langsung gede gitu ya. Aku ingin jadi dirjen, aku ingin jadi ya gitulah Bapak, irjen gitu kan. Jarang kan? Kadang-kadang saudara mintanya minimalis. Ya, asal masuk aja Tuhan. Ke sekolah juga gitu kan. Ya, anakku asal masuk aja sekolah Tuhan. Ya, jangan minta minimalis sama Tuhan. Tuhan itu maha besar, mintanya yang besar. Tuhan, anakku ingin sekolah. Aku ingin dia juara di kelasnya. Gitu dong. Mantap gitu ya. Jangan hanya asal masuk. Tuhan itu bukan kecil. Akan kadang-kadang kita minimalis gitu ya. Tuhan asal tembus saja proyek ini. Jangan hanya minta kecil. Minta, Tuhan aku ingin dapatkan banyak proyek dan untung besar. Harusnya gitu dong. Mantap gitu ya. Jangan minimalis minta. Kenapa Tuhan itu maha besar ya. Amin. Nah coba kita lihat tadi. Ya terus. Bentar. Bertolaklah ke dalam. Tadi Tuhan Yesus berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jala-jalamu untuk menangkap ikan. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus berkhotbah. Makanya itu menjadi gambaran bagi kita juga. Jemaat juga. Mari kita ketika datang ibadah. Mari fokus dulu kita dengarkan khotbahnya. Fokus dulu kita ngikuti ibadahnya, nyanyi, puji semua. Mujizat itu akan otomatis kita dapat kok. Amin. Nggak harus ketika didoain. Bahkan ketika kita memuji Tuhan juga. Itu bisa Tuhan menjamah kita. Kita bisa diberkati, kita bisa sembuhkan. Bahkan ketika kita sedang mengalami jalan buntu sekalipun. Waduh masalahnya besar banget. Gimana jalan keluarnya? Ketika saudara fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara akan selalu punya ide untuk solusi atas masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa memberikan ide kepada kita ketika kita mengalami masalah jalan buntu? Karena Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah pintu. Maka gak pernah ada jalan buntu pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan jalan kan? Itulah ya, seringkali kita bermasalah dengan jalan keluarnya. Solusinya. Lah Tuhan itu adalah pintu. Itulah sebabnya ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka hidup saudara tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Selalu ada solusi apapun masalah kita. Amin Bapak Ibu. Ya nanti saya juga ada saksi tentang istri saya juga mengalami jalan keluar, jalan ya solusi. Ya sama seperti juga kesaksian saya sebelumnya kan Bapak Ibu ya. Anak saya pada saat akan kuliah di Kanada itu saat COVID. Saat COVID seluruh negara umumnya lockdown. Nggak bisa masuk. Orang itu ya turis-turis atau mungkin sekolah nggak bisa masuk. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya, bahkan Indonesia juga disarankan dulu pada hari-hari menyuarakan lockdown. Untung presiden kita peka terhadap orang kecil. Ya, coba kalau orang kecil orang jadi lockdown, banyak orang kecil itu mati kelaparan. Karena apa? Mereka kerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau lockdown nggak bisa makan mereka, mati kelaparan. Jadi bukan mati karena COVID, tapi mati karena kelaparan. Sama aja kan, ya kan Bapak Ibu ya. Ya untung presiden kita sebelumnya itu berangkat dari orang miskin jadi sadar bahwa seringkali orang miskin itu kerja hari ini untuk makan hari ini.
Jadi nggak bisa di lockdown, mati itu tuh mereka nanti. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita kadang-kadang kan ya mungkin ada ya kerja hari ini untuk seumur hidup. Itu bisa. Untuk 7 turunan, nah bisa kan, bisa. Tapi kalau orang-orang sederhana itu kerja hari ini untuk makan hari ini, gitu Bapak. Ya, oke ya. Ya, jadi di situ Tuhan itu mengajar dulu, artinya itu mempunyai gambaran ketika kita beribadah, ibadah saja dulu. Karena bisa saja sebelum kita didoakan pendeta sekalipun, saudara bisa dijamah Tuhan dan mengalami solusi atau mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Nah, jadi kemudian setelah selesai khotbah, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu juga punya arti kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi untuk mengalami banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus di gereja ini. Benar kan, di gereja mana maka saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Gak pernah saya tentang yang lain-lain. Ya kan, selalu fokusnya Tuhan Yesus. Pasti kemana-mana kembalinya ke Tuhan Yesus. Kenapa? Di situ rahasia mujizat ada. Bahkan penyingkapan Tuhan juga luar biasa di dalam hidup saya. Benar Bapak Ibu? Ya iya luar biasa. Ya, tebarkanlah jala-jalamu. Coba kita buka Bu ayat tadi Lukas 5 ayat mana tadi jala. Nah, itu sudah Ibu Odi sudah mengantisipasi, saya akan pasti nunjuk sini. Next itu jamak ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi tebarkanlah jala-jalamu. Jamak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak kelihatan jamaknya ya. Tebarkanlah jalamu saja kan. Benar kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, next jamak S. Amin. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin Simon Petrus menebarkan banyak jalannya. Karena Tuhan Yesus akan memberkati banyak berkat pada Petrus. Amin. Iya dong, sama juga dengan hidup kita. Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita banyak berkat. Tapi seringkali kita punya iman kecil. Kayak tadi mintanya minimalis. Tuhan asal masuk PNS saja. Tuhan asal anakku masuk di sekolah saja. Jangan mintanya minimalis. Tuhan kita Tuhan yang besar, minta yang besar. Tuhan aku ingin anakku masuk sekolah dan juara. Gitu dong. Mantap gitu ya. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kita juga harus demikian ya Bapak Ibu. Saudara harus percaya Tuhan kita maha besar. Maka Tuhan ingin memberkati kita juga dengan besar. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Kan Tuhan kita kan maha kaya kan. Kalau Tuhan maha kaya, Tuhan juga maha kasih ke kita kan. Kalau Tuhan maha kasih, maha kaya, pasti dia akan memberikan kita hal yang besar. Sama seperti juga ada YouTuber terkenal. Penghasilannya sebulan bisa miliaran. Saudara tahu hadiah ke anaknya apa? Pesawat terbang. Gila. Cuma sekarang ada kasus timah. Iya kan? Sampai 200 triliun. Wow. Masa hadiah ke anaknya pesawat terbang? Gimana tuh? Saudara ada kepikiran enggak? Kasih hadiah. Anak kan biasanya kan mobil-mobilan. Ini pesawat terbang beneran. Itu mah di luar dari imajinasi kita ya. Ya itu luar biasa ya. Hadiah ke anak pesawat terbang. Luar biasa. Hal yang sama juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita maha besar. Maka ketika memberkati kita pasti dia akan memberikan berkat yang besar. Makanya kita harus menyiapkan banyak jala-jala. Kita menyiapkan iman yang besar. Agar berkat Tuhan tadi bisa kita terima dengan banyak. Amin. Seringkali saya ilustrasi itu gini. Ketika terjadi hujan, saudara bisa menampung air hujan. Benar nggak Bapak Ibu? Berapa banyak yang saudara bisa tampung air hujannya? Tergantung wadah yang saudara pakai. Kalau saudara menampung air hujan itu dengan gayung, ya segayung inilah saudara dapatkan air hujan. Benar? Kalau seember, ya seember saudara dapatkan air hujan. Kalau semobil tangki, ya semobil tangki. Jadi tergantung wadah yang saudara siapkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau berkat Tuhan itu pasti besar. Tergantung saudara wadah mana yang saudara siapkan. Iman mana yang saudara siapkan. Amin Bapak Ibu. Nah, masuk tahun 2025, mari kita nyiapkan jala-jala di kehidupan kita. Karena Tuhan juga akan memberkati kita banyak ikan di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong, jangan satu jala.
Haleluya, haleluya. Ya, ya puji Tuhan ya. Jadi tadi Bapak Ibu ya, jala-jala ya, bahasa Inggrisnya tadi ya. Ya, ditunjukkan Ibu Odi tadi. Luar biasa. Nets pakai S. Jadi banyak jala. Nah, sebelum terjadi mujizat Tuhan Yesus memberkati banyak ikan, tadi saya minta kita membaca ulang. Petrus memanggil Tuhan Yesus sebagai apa? Guru ya, guru ya. Artinya apa? Ya, dia belum terlalu melihat Yesus, belum kenal Yesus ya. Baru sebatas ya, barusan tadi di perahu saya Tuhan Yesus ngajar. Oh, berarti guru lah nih. Guru lah ya. Kan barusan ngajar kan dia pakai perahu Petrus kan. Jadi pandangan Petrus, ya guru. Ngajar namanya guru. Jadi hanya sebatas itu. Tapi ketika terjadi mujizat, panggilannya berubah. Bukan lagi guru, tapi Tuhan nanti kita lihat. Ya kan? Iya, iya, iya. Jadi ketika kita juga melihat Tuhan itu sekilas gitu Bapak Ibu. Saudara seringkali menjadi susah ngalami mujizat Tuhan. Iya, misalkan seperti orang Nazaret. Melihat Yesus, kemanusiaan Yesus. Kenapa orang Nazaret melihat Yesus secara kemanusiaan Yesus? Karena Tuhan Yesus waktu kecilnya hidup di Nazaret. Mau jangan-jangan dulu main gundu sama mereka. Jadi mereka mengenal Yesus secara kemanusiaan. Benar Bapak Ibu? Makanya ketika suatu bertahun-tahun kemudian Yesus datang ke Nazaret mengajar. Maka mereka masih melihat Yesus secara kemanusiaannya. Dan ketika kita melihat Yesus sebagai manusia, saudara gak punya iman. Karena iman itu hanya berkaitan dengan saudara percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Allah, disitulah ada iman. Tapi kalau saudara percaya kepada manusia, itu bukan iman namanya. Benar Bapak Ibu ya? Benar, seperti misalkan, saudara janjian, yuk kita nanti makan di Wendy's di Ratu Plaza. Janjian itu saudara percaya enggak? Percaya karena dia seringkali selalu menepati janji. Tapi percayanya saudara kepada teman saudara, itu bukan iman. Kenapa? Percaya kepada manusia. Tapi ketika saudara percaya janji Tuhan dalam diri saudara, hidup saudara, itu namanya iman. Aku imani janji Tuhan itu selalu digenapi. Gitu Bapak Ibu. Jadi beda ya. Jadi kalau saudara melihat Yesus sebagai manusia, saudara gak punya iman. Tapi ketika saudara melihat Yesus sebagai Tuhan, disitulah ada iman. Amin. Makanya di Nazaret sedikit terjadi mujizat. Kenapa? Orang Nazaret melihat Yesus sebagai manusia. Karena sama-sama mereka dulu besarnya di Nazaret. Amin. Jadi ada negatifnya juga kalau sama-sama tumbuhnya. Ya kan Bapak Ibu ya. Sama seperti saudara lah. Atau saya lah. Saya dulu ketika alumni ITB. Teman-teman saya ya biasa. Gitu. Tapi setelah kemudian beberapa tahun kemudian dia jadi pejabat. Berubah enggak panggilan saudara kepada orang itu? Kadang-kadang enggak berubah. Walaupun dia direktur, Presdir, Pertamina gitu. Adik kelas saya dulu direktur Pertamina, Nike. Kalau ketemu saya, mana mungkin saya panggil Ibu Direktur. Siapa lo? Pasti saya manggilnya kayak dulu waktu masih di kampus. Gimana kabarnya? Gitu kan. Iya kan? Iya kan? Nah hal yang sama juga dengan orang Nazaret. Ketika memanggil Yesus, mereka masih memanggil kayak dulu waktu mereka sama-sama kecil. Jadi melihat Yesus sebagai manusia. Amin. Iya sama seperti saya melihat direktur dirut Pertamina itu, adik kelas saya, 2 tahun di bawah saya. Ya biasa aja manggilnya. Tapi bagi orang-orang sekitarnya, staf-stafnya, dihormatin banget. Silakan Ibu, silakan. Bagi saya nggak ada itu. Dia adik kelas saya dulu. Udah nggak Bapak Ibu? Nah seringkali ketika kita dalam kehidupan, seringkali kita juga demikian ya. Ya makanya Tuhan Yesus berkata tidak ada nabi dihormati di keluarganya sendiri. Di tempat asalnya sendiri. Amin Bapak Ibu. Sama juga siapa yang berani megang kepala presiden? Cucunya. Bahkan ngencingi presiden juga. Siapa cucunya? Ketika dia gendong-gendong cucu tiba-tiba ngompol bisa aja kan. Ya kan. Tapi coba orang lain. Siapa yang berani megang kepala presiden? Gak ada yang berani kan. Tapi cucunya berani. Cucunya berani. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata tidak ada nabi dihormati di keluarganya. Tidak ada nabi dihormati di tempat asalnya. Karena apa? Mereka taunya orang itu ya teman. Bukan pejabat, bukan sesuatu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saudara paham ya. Makanya di Nazaret Tuhan Yesus ya dianggap manusia. Karena dulu sama-sama besar.
main gundu sama gitu ya. Nah jadi hal yang sama juga dengan Petrus. Awalnya tuh Petrus melihat Yesus sebagai guru karena baru saja Tuhan Yesus memakai perahunya Petrus untuk mengajar. Ya jelas saja pertama kali Petrus menyebut Yesus sebagai guru. Karena jelas dia lihat barusan Yesus ngajar kan. Iya kan? Nah iya. Tapi puji Tuhan setelah mujizat banyak ikan, Petrus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Amin. Dan itu juga menjadi pertanda bahwa Petrus telah bertobat. Karena telah melihat Yesus. Bukan sebagai manusia, bukan sebagai guru, tapi sebagai Tuhan. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 8 deh. Panggilan Petrus sudah berubah. Petrus, tadi kita belum baca ya? Oh iya. Oh tadi udah di stop sama Ibu Odi. Udah lewat Pak. Sebenarnya sampai ayat 8 tadi. Cuma tulisan saya koreksi tadi ya. Ya oke gak apa-apa lah. Ayat 8 kita baca ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu apa? Mujizat banyak ikan. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Panggilannya berubah. Berubah ya, berubah. Bukan lagi guru. Cuma di sini ada sedikit salah tulis gitu ya. Coba yang tadi yang ada gurunya tadi, Pak scroll ke atas Pak. Tuhannya itu cuma huruf T-nya aja huruf besar. Tapi ketika dia manggil guru, guru juga. Oh iya huruf besar. Ya, oke. Tuhan ya. Jadi cara lihat tadi Petrus memanggil Tuhan ketika terjadi mujizat. Dan itu punya arti apa? Seringkali mujizat itu membuat orang sadar di situ ada kuasa Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Hal yang sama juga. Ya ketika kita menginjil juga. Kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau saudara menginjil tanpa kuasa. Saudara gak dianggap. Apalagi kalau tetangga sebelah. Saudara berusaha menginjili mereka. Mereka itu khawatir. Kenapa? Karena taruhan mereka itu antara hidup dan mati. Karena kalau mereka ketahuan pindah agama, mereka itu bisa disingkirkan, bisa dibunuh, bahkan juga nggak ada hak warisnya lagi. Jadi taruhannya besar. Jadi harus ada sesuatu yang menggedor iman mereka, baru mereka bisa berpindah. Dan lewat sesuatu itu adalah mujizat. Karena itulah mereka tidak akan pernah pindah ke Kristen kalau belum mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu. Makanya sarana paling gampang untuk menginjil adalah lewat mujizat. Lewat mujizat. Iya kan? Iya luar biasa ya. Nah, tadi Simon Petrus tidak taat ya menyebarkan banyak jala Bapak Ibu. Yang disebarkan oleh Petrus cuma satu jala ya. Sehingga apa? Jalannya mulai koyak. Oke Bapak Ibu ya. Makanya bagi kita juga hari ini saudara harus siapkan banyak jala untuk menampung, untuk menangkap berkat Tuhan. Kalau tidak saudara juga menjadi koyak. Artinya apa sih itu? Artinya kalau saudara belum siap diberkati, saudara bisa terkoyak hidup saudara. Saudara juga bisa tenggelam. Ya kan? Banyak kisah ya Bapak Ibu ya. Ketika dia masih miskin, dia suka rajin ke gereja. Tapi ketika dia semakin diberkati Tuhan, semakin sukses, semakin sibuk, maka nggak ada waktu lagi ke gereja. Waduh ini harus saya kerjakan. Oh saya harus keluar negeri. Oh harus ketemu klien. Oh harus ketemu customer. Oh harus ketemu. Jadi udah terlalu sibuk. Amin Bapak Ibu? Iya. Bahkan juga ketika dia semakin diberkati banyak uang. Ya banyak godaan datang. Amin Bapak Ibu. Beli banyak rumah. Ya. Rumah itu kok kosong. Harus ada penunggunya. Ada kuntilanak satu. Rumah ketiga, itu rumah kosong, harus ada kuntilanak kedua. Jadi kadang-kadang orang yang banyak berkat itu belum tentu dia siap menerimanya. Hidupnya bisa koyak atau tenggelam. Amin Bapak Ibu. Makanya pertama-tama yang harus kita siapkan adalah iman kita. Itulah sebabnya ada satu hal yang unik di gereja yang lama. Gembalanya ketika ada altar call, ada jemaat yang minta, Pak tolong diberkati hidup saya Pak. Lalu apa jawaban gembala? Ini menarik. Jawaban gembala itu, saya doakan kamu dulu hidup yang benar. Baru saya akan doakan kamu diberkati. Kalau tidak, kamu berkat tadi akan membuat kamu jatuh dosa. Menarik ya.
Gembala yang lama ngomong gitu. Saya doakan dulu kamu hidup benar. Barulah saya doakan kamu untuk hidup diberkati. Kenapa? Kalau langsung saya doakan kamu diberkati, belum tentu kamu siap. Amin Bapak Ibu. Seperti kasusnya Petrus tadi. Bisa jalannya koyak atau perahunya tenggelam. Amin. Hidup kita juga bisa gitu. Kalau kita nggak siap, berkat yang besar itu bisa membuat hidup kita koyak. Keluarga kita terkoyak, bisa terjadi perceraian. Hidup kita bisa tenggelam, lupa dengan Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi berkat itu nggak selalu mendatangkan kebahagiaan kalau kita tidak siap. Makanya kita siapkan dulu hidup kita kuat agar hidup kita siap menerima berkat Tuhan yang besar. Kalau tidak, berkat yang besar tadi membuat hidup saya terkoyak dan tenggelam. Bahaya ya. Makanya ya luar biasa itu gembala yang lama ya. Saya doakan dulu kamu hidup benar. Baru saya doakan kamu ya diberkati. Bagus juga ya. Saya tiru juga gitu. Ketika orang minta diberkati, saya doakan dulu kamu hidup benar. Baru saya doakan hidupmu diberkati. Agar apa? Berkat tadi tidak membuat kamu jatuh dosa, tapi justru membuat hidup kamu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Gitu dong. Amin Bapak. Tapi gembala itu udah almarhum ya. Ya, berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, 2 tahun lalu. Ya, udah. Oke. Ya, sekarang dilanjutkan istrinya. Iya, oke. Tapi saya kenal semua itulah, kenal semua. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi berkat melimpah itu kita juga harus menyiapkan hidup kita benar dulu ya. Kalau saudara tidak siap hidup benar, berkat itu bisa membuat saudara bermasalah. Oke? Nah, Simon itu bertobat setelah mengalami mujizat. Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Lukas 5 ayat 8 sampai 11 saya bacakan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ternyata ini tadi saya mau nyalakan lupa terus. Dari situ saya nanti saya naik mimbar saya nyalakan. Udah mulai gerah gitu kan. Jadi AC-nya nih menolong bagi saya. Maklum orang kutub Bapak Ibu. Iya. Ya kalau di kamar itu AC saya aja ada 2. 2 loh Bapak Ibu. Loh kenapa bisa 2 Pak? Banyak banget Pak. 1 PK gitu. Karena saya banyak kerjanya, banyak beraktivitasnya di rumah. Jadi ada AC untuk malam, ada AC untuk siang. Jadi gantian, kalau enggak nanti AC-nya rusak. Jadi 12 jam. Satu untuk malam, satu untuk siang. Kenapa? Saya banyak aktivitasnya di kamar. Di rumah ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi tempat saya paling ideal di kamar. Kalau di kamar saya ada yang saya kerjain, di komputer gitu. Tapi kalau keluar saya cepat ngantuk gitu loh. Apalagi kalau diajak istri. Setengah-setengah ya, tapi karena sayang istri saya. Ya. Karena apa? Kalau saya diajak jalan-jalan kemana pun dalam dan luar negeri, saya jadi porter. Dia belanja saya ngangkat-ngangkat. Kan sayang istri ya. Jadi saya kemana-mana ya ngangkat-ngangkat. Dia belanja kemana-mana saya ngangkat-ngangkat gitu Bapak. Iya. Jadi kalau saya di luar itu jangan saudara kaget ya, saya ngangkat-ngangkat barang. Bukan saya yang belanja, itu bukan barang belanjaan saya. Amin, ke Bandung juga kemarin. Ya yang ngangkat-ngangkat. Tapi sayang istri nama itu, sayang istri. Amin Bapak Ibu ya, sayang istri. Haleluya. Iya, jadi coba Lukas 5 ayat 8 sampai 11 ini saya baca ya gantian lagi ya. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9. Jadi genap saya, Bapak Ibu ganjil. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, mujizat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Jadi panggilannya berubah ya, dari guru menjadi Tuhan. Pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Jadi dia sadar dosa. Terus ayat 9 Bapak Ibu. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 terakhir. Ya,
Jadi ketika Yesus itu, masa Yesus, ya bisa dianggaplah sudah mulai masuk ke perjanjian baru. Tapi sebenarnya perjanjian baru ditandai dengan pencurahan darah Yesus atau kematian Yesus. Amin Bapak Ibu. Tapi kehadiran Yesus sudah mulai mengarah ke perjanjian baru. Amin. Nah dalam perjanjian baru kita anggaplah kehadiran Yesus itu seperti perjanjian baru. Bapak Ibu. Maka dalam perjanjian baru mujizat itu di depan, pertobatan itu di belakang. Amin. Kalau perjanjian lama terbalik. Pertobatan itu di depan, mujizat itu di belakang. Jadi makanya sekarang ini banyak pendeta yang salah. Salahnya di mana Pak? Karena mereka tidak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nggak bisa membedakannya bagaimana Pak? Buktinya apa? Ini saya tunjukkan bukti. Saudara pasti sering mendengar pendeta berkata, bertobatlah kamu supaya kamu sembuh. Bertobatlah kamu supaya kamu diberkati. Bertobatlah kamu supaya hidupmu berkemenangan. Pernah nggak saudara dengar itu? Oh sering Pak, itu selalu saya dengar. Benar nggak Bapak Ibu? Sebenarnya itu salah. Itu perjanjian lama. Bertobat itu di depan. Baru Tuhan akan merespon dengan berkat-berkat dan kebaikan-kebaikannya. Sedangkan perjanjian baru sebaliknya. Kita ngalami dulu berkat Tuhan, barulah itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Jadi pertobatan di belakang. Jadi harusnya pendeta bukan menyebut pertobat dulu baru diberkati. Enggak, itu perjanjian lama. Kenapa bisa berbeda Pak perjanjian lama dengan perjanjian baru? Karena adanya salib Yesus. Inilah yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan banyak pendeta sana tidak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru karena mereka jarang mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Iya, kenapa bisa perjanjian lama? Harus dituntut dulu orang bertobat, harus dituntut dulu orang memberikan korban, persembahan, harus dituntut dulu orang berbuat baik. Karena perjanjian lama belum ada yang bayar. Amin Bapak Ibu. Belum ada yang bayar, jadi manusia harus membayar dengan perbuatannya, dengan korbannya, dengan pertobatannya. Sedangkan perjanjian baru, Yesus telah membayar di atas kayu salib, lunas. Makanya saudara harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan menempatkan Yesus di dalamnya. Ketika saudara tempatkan Yesus, disitulah saudara bisa melihat perbedaannya. Di dalam Yesus semuanya sudah dibayar. Makanya ketika Yesus telah membayar, maka kita bisa mendapatkan kesembuhan di depan. Bisa mendapatkan berkat di depan. Bisa mendapatkan kelepasan di depan. Kenapa? Yesus telah membayar. Paham Bapak Ibu? Paham? Sama dengan seperti juga Petrus. Diberkati dia. Ikan banyak. Pertobatan di belakang. Setelah melihat berkat tadi, barulah dia bertobat. Bukan bertobat dulu di depan. Tidak ada Yesus berkata, Petrus kamu bertobat dulu supaya dapat ikan. Nggak ada. Nggak ada ayatnya demikian. Benar nggak Bapak? Ada nggak ayatnya Petrus disuruh bertobat dulu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi itulah yang dilakukan oleh banyak pendeta sekarang. Bertobat kamu supaya diberkati. Bukan gitu kisahnya. Saudara lihat itu? Menarik ya. Ya, makanya hari ini tempatkan Yesus secara benar, maka saudara bisa melihat perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus telah membayar lunas loh Bapak Ibu, bukan kredit ya, lunas, maka saudara bisa mendapatkan semuanya terlebih dahulu. Contoh paling akurat adalah Petrus tadi, dia diberkati banyak ikan dulu, barulah itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Amin. Jadi pertobatan bukan di depan. Hal yang sama juga saya alami ketika saya di gereja yang lama. Ketika seorang anak kanker, hampir mati, vonis beberapa minggu lagi mati. Didoakan, diberikan perjamuan kudus, diurapi, sembuh. Saudara tahu, seisi rumahnya bertobat. Tuh, jadi pertobat itu di belakang setelah mengalami anaknya sembuh dari kanker. Jadi tidak pertobat itu di depan. Tidak ada pendeta yang berkata, kamu bertobat dulu seisi rumah, baru anakmu akan sembuh. Enggak ada. Jadi bertobatnya itu di belakang. Iya, Pak ayat yang menguatkan apa Pak? Bukti ayat, oke saya tunjukkan bukti ayat. Jadi orang tidak menuduh saya ngarang-ngarang. Ada bukti ayatnya. Ini tulisan Rasul Paulus Roma 2 ayat 4. Coba Roma 2 ayat 4. Jadi kurang tepat ya ketika pendeta berkata bertobat dulu di depan ya. Saudara juga mungkin ingat kisah wanita yang tertangkap basah berzina. Ya, kan wanita itu akan dihukum dilempari batu kan. Tapi di situ ada hal yang tidak fair. Dikatakan wanita itu tertangkap basah berzina.
tertangkap basah. Kata kuncinya basah. Jadi kalau tertangkap basah berzina, di situ ada cowoknya. Karena lagi berzina ditangkap. Namanya juga tertangkap basah berzina. Kecuali kalau ditangkap berzina kemarin. Cowoknya udah kabur. Tapi kalau tanggal basah berzina, itu masih ada situ cowoknya. Tapi nggak tahu gimana ceweknya aja yang diancam dilempari batu kan. Harusnya cowoknya juga. Jangan-jangan ini suruhannya si imam-imam dari ahli Taurat. Menjebak gitu ya. Ya kan? Iya, untuk ngetes Tuhan Yesus. Benar ya Bapak Ibu ya? Coba saudara lihat. Dalam kisah wanita tanggal basah berzina, Tuhan Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau, aku pun mengampuni engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi atau dengan kata lain, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Bertobatnya di mana? Di depan atau belakang? Belakang. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata, kamu bertobat dulu, nanti saya ampuni. Enggak ada ayatnya demikian. Benar Bapak Ibu? Jadi bertobat itu di belakang. Iya, makanya kita orang Kristen harus pintar membaca, membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama benar bertobat itu di depan, karena belum ada yang bayar. Maka manusia harus membayar dengan pertobatannya, dengan korbannya, dengan kebaikannya. Barulah Allah merespon, memberkati dia, menyelamatkan dia, dan segala macam. Benar Bapak Ibu? Jadi beda ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan udah ada yang bayar, Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Nah, coba kita lihat sekarang Roma 4 ayat Roma 2 ayat 4 untuk menjadi bukti ayat bahwa itu ada ayatnya. Roma 2 ayat 4, nih saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pertobatan ini di mana? Depan atau belakang? Belakang. Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan di belakang. Amin. Jadi kenapa dengan perjanjian baru berbeda? Karena Tuhan Yesus telah membayar 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Sudah dibayar. Maka Allah memberkati kita. Oke, luar biasa kan? Jadi saudara sekarang makin pinter. Oh iya berbeda ya Pak ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya beda. Karena apa? Tuhan Yesus ada di situ. Oke, ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, Simon dan teman-temannya menjadi penjala manusia. Ya, menanggapi pertobatan mereka dengan berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Oke. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus juga berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Tapi saudara menjadi saksi Kristus harus menjadi saksi mujizat Tuhan yang saudara alami. Karena saksi itu harus yang mengalami, yang melihat, yang mendengar. Benar gak Bapak Ibu? Benar dong. Kalau di pengadilan, kamu saksi ya? Benar. Bagaimana kamu ngelihatnya? Jam berapa kamu ngelihatnya? Siapa saja yang kamu lihat? Jadi benar-benar orang itu yang mengalaminya. Benar kan Bapak Ibu satu peristiwa. Enggak mungkin seorang saksi ditanya, apakah kamu melihat? Tidak Pak, tadi saya dengar ada orang berkata demikian. Kamu bukan saksi kalau dengan demikian. Benar gak Bapak Ibu ya? Jadi saksi itu yang benar-benar mengalami, yang melihat, dan yang mendengar. Amin. Saksi demikian. Oke, coba kita lihat Kisah 1 ayat 8. Ini ucapan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Yesus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menerima kuasa. Ya amin Bapak Ibu ya. Dan kita menjadi saksi. Kalau kita menerima kuasa, hidup saudara pasti mengalami kuasa. Benar gak Bapak Ibu? Loh iya dong. Kalau saudara mengalami kuasa, pasti saudara, kalau saudara kuasa, maka saudara bisa menjadi saksi. Sama seperti saudara juga. Saudara bisa menjadi saksi, di depan Ratu Plaza ada siomay yang enak. Kalau saudara pernah makan. Nggak mungkin saudara menjadi saksi, kata orang di situ enak. Kamu saksi atau kata orang? Ini benar Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita menjadi saksi kalau kata orang. Harus saudara cobain makan dulu, enak, baru saudara bisa bersaksi. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong. Jadi harus saudara alami, harus saudara lihat, saudara cicipi, saudara dengar. Baru saudara bisa saksi. Tapi kalau kata orang, itu bukan saksi. Udah Bapak Ibu ya. Hal yang sama juga dengan ini. Ketika kita mengalami kuasa,
Dan kita menjadi saksi Kristus artinya saudara mengalami mujizat terlebih dahulu. Itulah sebabnya Markus 16 ayat 17-18 juga dikatakan tanda-tanda orang percaya mengalami mujizat. Bisa ngusir setan, bisa pegang ular, minum racun maut juga tidak mengalami celaka. Jadi tanda-tanda kita ada kuasa, ada mujizat. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita mengalami kuasa tadilah, maka saudara bisa menjadi saksi kepada banyak orang. Jadi saksi artinya saudara alami, bukan kata orang. Benar Bapak Ibu ya? Ya, oke. Jadi luar biasa ya. Jadi kita diminta menjadi saksi Kristus karena apa? Karena kita telah menerima Roh Kudus yang memberi hidup kita kuasa. Dan ketika kita menerima kuasa, maka tanda-tanda mujizat juga kita alami di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan dikatakan juga murid-murid meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Jadi ini saudara jangan pukul rata semua bahwa ketika orang ingin mengikuti Yesus harus meninggalkan semua. Enggak. Tapi kalau dibutuhkan, terpaksa, saudara harus melakukan tindakan itu. Amin. Tapi enggak harus meninggalkan. Kalau memang enggak dibutuhkan. Amin. Dan saya puji Tuhan ngalami harus meninggalkan 2 kali. 2 kali. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Sebagai engineer. Saya dulu sempat jadi engineer di suatu industri selama 10 tahun. Tapi saya tinggalkan itu ketika hati saya sudah di gereja. Sampai mama saya bilang, saya itu orang gila. Orang susah nyari kerja malah ninggalkan pekerjaan. Dan ketika saya berkata saya akan ke gereja, mama saya bilang kamu lebih gila lagi. Di gereja itu makannya itu Senin Kemis, banyak doa, banyak puasa. Karena pikiran mama saya masih ya seperti dulu lah. Pendeta itu miskin, kekurangan makan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sehingga dan juga itu apa? Keinsinyuran saya buang jadinya. Karena di gereja nggak perlu insinyur. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, saya insinyur beneran. Ya kalau pindah ke gereja mana butuh insinyur. Benar Bapak Ibu? Ya nggak butuh dong. Ngapain? Amin. Tapi ya itulah puji Tuhan. Ketika saya pindah ke gereja, justru hidup saya lebih diberkati. Amin. Jadi mengalahkan semua itu. Justru saya lebih diberkati bisa 5 kali lipat. Amin ya Bapak Ibu ya. 5 kali lipat loh. Saya diangkat langsung jadi orang nomor 2 di gereja saya yang lama. Jadi sekretaris gembala. Luar biasa kan. Jadi ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan juga akan menghargai, akan mengangkat kita tinggi. Tinggi loh Bapak Ibu, tinggi. Orang kedua di gereja saya yang lama saya dulu. Iya. Makanya ketika saya hadir di satu tempat ibadah. Orang-orangnya itu pengerjanya agak gemetar. Ih, ada apa nih? Orangnya Pak Gembala ini. Gitu. Amin Bapak Ibu ya. Iya, puji Tuhan ya. Ya, pokoknya kalau memang tuntutan harus tinggalkan. Tapi kalau enggak jangan tinggalkan. Itu ada pengalaman dari teman saya. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan, yang bagus. Cuma dia ninggalkan itu demi gereja, tapi bukan karena panggilan. Dan ketika dia bukan karena panggilan, ya hidupnya ya gitu-gitu. Malah kekurangan jadinya. Dia sudah nyia-nyiakan karir dia. Amin. Iya, nyanyiakan karir dia. Ada dulu di tempat asal saya dulu Bapak Ibu. Dia sudah kerja luar biasa, kerja di perusahaan asing, dia tinggalkan demi gereja. Tapi dia bukan karena panggilan, tapi karena emosi aja. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau karena emosi jangan. Saudara, iya kalau bukan karena panggilan Tuhan jangan saudara bertindak gegabah ya. Kalau enggak nanti Tuhan, saya enggak manggil kamu. Kamu ngelakukan itu kan tindakan kamu, tanggung jawab kamu. Ya iya. Tapi kalau karena Tuhan, manggil Tuhan, saudara lakukan, Tuhan bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Tuhan bertanggung jawab. Karena itu enggak semuanya orang Kristen harus tinggalkan segala sesuatu. Amin. Iya, banyak pendeta juga ninggalkan segala sesuatu, tinggalkan rumahnya, tinggalkan istri anaknya, dia melayani, menginjil kemana-mana. Dan ketika kemudian ketahuan anaknya narkoba, Tuhan gimana nih? Lah, itu kan anak kamu, bukan anak saya. Ya, saya kan gak manggil kamu menginjil ke hutan, kamu pergi sendiri. Lah, tanggung jawab kamu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada aja kan, anak pendeta juga narkoba. Iya, jadi saudara harus hati-hati ya, harus peka, ini sungguh enggak. Jadi harus check and recheck.
perlu. Ya, jangan karena emosional. Oke Bapak Ibu ya, jangan karena emosional meninggalkan segala sesuatu. Nanti Tuhan berkata, saya nggak panggil kamu, tanggung jawab kamu sendiri. Kan gawat kan? Jadi saudara harus check and recheck. Caranya gimana Pak? Cara check and rechecknya? Saudara tanya aja ke beberapa pendeta, konfirmasi. Pak, saya ada dorongan gini Pak, pendeta. Gimana? Ini sungguh panggilan Tuhan atau emosional aja? Gitu loh Bapak Ibu. Kalau perlu jangan satu pendeta, dua pendeta, tiga pendeta, nggak apa-apa. Karena apa? Itu resiko besar untuk hidup saudara. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong. Coba tinggalkan segala sesuatu kan gawat. Jadi harus ada check and recheck. Ya, konfirmasi ke banyak pendeta atau mungkin kakak rohani ya. Oke, jangan asal tinggal ya. Seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya mereka tinggalkan segala sesuatu karena apa? Dipanggil Tuhan Yesus. Aku menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Makanya mereka juga diberkati. Tuhan tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Sama seperti orang tua juga. Ketika seorang menyuruh anak saudara belanja, beli rinso, tolong beli nak. Rinso di depan, di warung depan. Saudara kan bertanggung jawab. Memberikan uang untuk anak saudara beli rinso. Benar kan Bapak Ibu? Benar kan? Iya. Ketika anak saudara bertanya, mana Pak uangnya? Saudara jangan berkata, ya kamu cari sendiri. Ngerampok kayak, nyuri kayak, nodong kayak. Mana ada orang tua. Apalagi Bapak kita yang di surga. Pasti bertanggung jawab atas kita. Kalau itu adalah panggilannya. Amin Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan lah ya. Jadi rupanya kan saya panggilan Tuhan karena apa? Tuhan menyiapkan segala sesuatunya ya. Amin Bapak Ibu. Iya, nyiapkan segala sesuatu. Bahkan istri juga disiapkan Tuhan. Iya, benar. Iya, ketika saya belum pelayan di gereja, saya nggak dapat jodoh loh sampai usia 34. Ya kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, bukan saya nggak suka cewek. Saya normal. Saya bukan LGBT. Tapi Tuhan belum menyediakan. Justru ketika saya ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan langsung menyediakan. Dan itulah Ibu Gembala Karlina. Kan luar biasa kan? Iya, saya nggak ada usaha untuk nyari jodoh loh saat itu. Tuhan aja menggerakkan pendeta-pendeta satu comblangi saya. Iya, pendeta-pendeta jadi comblangi saya. Iya, benar. Jadi mereka berkata, Pak Hari ini pendeta satu-satunya yang belum nikah. Yuk kita cariin jodoh yuk. Gitu Bapak. Jadi saya nggak nyari. Kenapa? Karena pendeta dulu, gembala itu keras sekali menjaga kekudusan. Ya, kalau menjaga kekudusan saya stafnya, nggak mungkin saya jelalatan. Siapa yang cantik jemaat, siapa langsung ditendang 12 pas saya. Ya kan, nggak mungkin kan. Jadi saya harus pakai kacamata kuda. Nggak ngelihat kiri dan kanan. Iya dong, karena gembalanya keras. Harus pendeta di bawah dia harus jaga kekudusan. Iya Bapak Ibu, iya. Kalau ada pendeta ketahuan gak jaga kekudusan langsung ditendang 12 pas. Langsung keluar itu. Minggu depannya udah gak ada jadwal lagi. Iya. Karena itu saya jaga Bapak Ibu. Makanya saya gak ada ngelirik-lirik. Pakai kacamata kuda. Lihat ke depan. Bahkan saat khotbah juga, saya gak pernah lihat jemaat di depan ini. Saya ngelihat jemaat paling belakang. Kenapa Pak? Karena di jemaat yang duduk di depan, kadang-kadang duduknya sembarangan. Rok pendek, duduknya sembarangan. Kan ganggu konsentrasi. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan, makanya saya ngelihat aman itu di belakang gitu. Gak kelihatan di depan. Luar biasa kan? Iya, makanya saya ngelihatnya di belakang. Kalau di belakang gak mungkin kelihatan kan? Kalau di depan aja kan. Apalagi kalau kayak gini gak ada penghalang di depannya gitu kan. Ya kan kalau duduk sembarangan kan gawat. Iya gitulah Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Karena itulah saudara, ya itulah yang terjadi. Murid-muridnya itu meninggalkan segala sesuatu ya. Tapi harus kalau saudara ingin benar-benar dipanggil Tuhan, konfirmasi ke beberapa orang. Konfirmasi ke beberapa pendeta. Amin Bapak Ibu. Jangan asal. Saudara itu hidup saudara itu. Nah, karena saya juga pernah ngalami ada teman dari teman saya. Yang meninggalkan pekerjaannya yang bagus, akhirnya apa? Hidupnya sekarang ya kekurangan. Kasihan ya. Karena apa? Dia emosional aja. Bukan panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya simpulkan khotbah ini, Yesus menunjukkan mujizat adalah cara efektif untuk menobatkan orang. Amin Bapak Ibu.
Jadi mujizat adalah cara efektif untuk menobatkan orang. Bahkan ketika kita pelayanan kita penuh dengan mujizat, saudara tidak perlu door to door untuk jumpain orang. Tapi orang itu yang akan datang kepada saudara. Makanya lebih aman, tidak ada tuduhan kristenisasi. Lah kristenisasi apa? Orang mereka yang datang ke saya kok. Itu kan, jadi aman kan? Jadi saudara nggak door to door, ngetok pintu orang, tobatlah, terima Yesus. Nggak ada itu. Ketika saudara melakukan pelayanan mujizat, mereka yang datang. Kenapa? Mereka yang butuh. Mereka yang sakit ingin sembuh, mereka yang bangkrut akan dipulihkan. Nah kan mereka yang datang kan? Makanya aman. Jadi Tuhan sudah memberikan cara penginjilan yang terbaik. Amin. Ya. Yang kedua, orang Kristen harus taat 100% kepada Tuhan Yesus. Jika tidak, hidup kita bisa koyak dan tenggelam. Ya, itu dialami oleh Petrus. Yang ketiga, tidak harus orang Kristen meninggalkan sesuatu untuk mengikuti Yesus. Tapi jika kondisi memaksa, hal itu perlu dilakukan. Jadi, tadi saya cerita, saya meninggalkan pekerjaan saya, itu yang pertama. Lupa saya tambahkan lagi. Yang kedua, saya melakukan tindakan meninggalkan di gereja saya lama. Ketika saya berubah mengkhotbahkan anugerah, saya ditegur oleh gembala itu. Kamu gak boleh khotbah tentang anugerah. Kamu pilih, kamu khotbah anugerah keluar atau khotbah yang lain. Kamu tetap di dalam. Saya pilih, saya keluar. Itulah ceritanya kenapa saya keluar dari gereja yang lama. Amin Bapak Ibu. Iya, saya demikian. Jadi saya pilih keluar karena saya hanya mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus saja. Amin. Jadi 2 kali saya lakukan. Satu, keluar dari pekerjaan. Yang kedua, saya keluar dari gereja yang terbesar di Indonesia. Terbesar loh Bapak Ibu. Mungkin di Indonesia saya keluar. Karena apa? Saya hanya ingin selalu mengkhotbahkan Tuhan Yesus saja. Dan puji Tuhan, hidup saya semakin diberkati. Ya kan Bapak Ibu, saudara lihat kan hidup saya kan. Tapi harus benar-benar panggilan, jangan asal ya. Tinggalkan segala, nanti saudara makan gimana, keluarga gimana. Harus benar-benar tanya, konfirmasi, cek and recheck beberapa kali. Amin Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.